Sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, kita belajar. Karena dari awal pujian arah dari WL, bahkan firman Tuhan yang pertama tadi sangat menarik, dan juga saya akan tempelkan firman Tuhan. Sebenarnya tidak ini firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi supaya sedikit dia koneksi ke firman Tuhan yang pertama tadi, saya akan ganti. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Sama-sama belajar firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Berikut firman Tuhan hidup orang Kristen. Saya baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tempangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada saat ini, yang saya bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya jelaskan, saya sedikit cerita tentang bagaimana ada kisah seekor burung Raja Wali dengan anaknya. Ada satu cerita kisah seekor burung Raja Wali dengan anaknya. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, ketika anaknya bertanya kepada seorang ibu, katakan ini bahasa burung Raja Wali. Anaknya bertanya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dikatakan, "Mak, kenapa kita punya sayap yang besar? Kenapa kita punya sayap yang sangat lebar?" Jawab saudara yang kasih Tuhan Yesus, "Sayap ini besar agar kita dapat terbang tinggi sampai ke angkasa." Lalu si anak lagi, saudara, yang bertanya, "Mak, kenapa kita ini memiliki mata yang sangat tajam?" Lalu si ibu lagi menjawab, "Kalau kita diberikan mata yang tajam supaya kita bisa melihat musuh atau bisa membekap, katakanlah melihat lawan yang akan menyerang kita." Yang ketiga, pertanyaan si anak lagi, "Bu, kenapa ketika kita sudah dipercayakan dan diberikan hal itu, kenapa kita tinggal di dalam satu kurungan, katakanlah kalau burung ini berkata di kebun binatang?" Biasanya kalau ada burung Raja Wali, kalau diburu di dalam kacang yang sangat besar. Lalu menjawab, "Ini tandanya ketika kita diberikan hal yang seperti ini, supaya ketika kelak kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, dengan mata yang tajam, dengan sayap yang tinggi, ketika kita mengarah ke angkasa untuk terbang." Lalu kata si anak ini tadi, "Kenapa kita harus dikurung?" Saudara yang kasih Tuhan, lalu si ibunya menjawab, "Bukan
bukankah kita memiliki sayap yang sangat besar untuk terbang tinggi, untuk melintasi angkasa? Dan bukankah kita berikan mata yang tajam agar kita dapat melihat mangsa atau hal yang bahaya dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi kalau kita hanya tinggal di dalam sangkar ini semuanya jadi tidak berguna lagi, kata si anak ini kepada si ibu. Salah satu cerita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bisa menjadi gambaran kehidupan pelayan atau pekerjaan kita. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan saya bacakan di dalam 1 Korintus tadi. Coba ayat yang keempat dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, mungkin saat ini kita masih menyembunyikan diri dari tidak ingin memakai kuasa kita serta potensi yang telah Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih menyembunyikan diri. Ada talenta, ada kemampuan, ada potensi yang kita miliki yang harus Tuhan percayakan pada saat ini. Tuhan berkata kepada kita, tetapi hal ini masih kita sembunyikan. Budana Allah dan yang dipakai Tuhan. Jalan budana mampu ikut sepakai di mata. Alai puasa mah ikut tepunyon tak kemampuan tai dakwah kita. Pasahatun doh memakai potensi yang milik Tuhan kita. Di dalam gereja, bahkan di dalam lingkungan kita, saudara dikasih Tuhan Yesus, seringkali ini potensi ini yang telah Tuhan berikan kepada kita, padahal Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa dan potensi yang sangat besar yang diperlengkapi Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kemampuan itu dan saudara itu bukan karena memiliki dengan wajah yang tampan, bahkan memiliki wajah yang kegantengan, tetapi potensi itu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita pergunakan itu baik di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan katakan yang Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya dan potensi ini supaya kita berfungsi secara maksimal di hadapan masyarakat, bahkan di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mempersiapkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan besar. Seperti apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Seperti apa yang kita mau dalam kehidupan ini? Ketika Paulus kita tadi bertanya dan mengatakan dalam kehidupan kita supaya kita seperti hal yang dikatakan dalam firman Tuhan, melayani dengan hati kita, melayani dengan kemampuan kita, melayani dengan kemampuan kita, melayani dengan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kenapa kita selama ini tidak mau? Kenapa selama ini kita menolak? Kalau kata kita tadi, mulai kamantai asa piksiuka dan kainolena dan naga piksiu, tetapi ada bagian-bagian yang harus diterima dan harus yang Tuhan percayakan melalui potensi dan talenta yang kita miliki. Puji Tuhan. Maka huruf daging dan ikut nama Allah bercerita. Berkhutbah ini bukan semuanya bisa kita. Ini sudah punya talenta semua saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bahkan tidak semua orang bisa memiliki talenta ini. Dia bisa menguasai semua panggung atau semua pelayanan di tempat ini. Ada pun ada macam kita lewat menggunakan kui. Ada musir nama mengunduh. Sebaliknya macam itu dalam kui. Ada musir jago macam itu. Matami yang pe tak sesuai doa dan cerita Honda. Makanya saya katakan semua punya talenta, sudah punya bagian saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kasihlah, berikanlah dirimu supaya engkau tetap apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Ia telah
supaya kita dapat berfungsi secara maksimal. Asa berfungsi untuk tamu Roma kita leho madiri matanya ko marsiata ko taring Tuhan di mata mau tapi kiri sudah dipertiyo namang do taminang dak makna sae uloli dak makna cukup ahanan pabumi dan namarna gabe malus di sahimu mau ngaboy dipikir ho jalan mulu ka adong diho. Tapi kata kunci, engkau akan memberi dirimu dan engkau memberkati diri dan engkau akan terberkati. Itu kata kuncinya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, kesitu apa posisi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kalau firman Tuhan ini berkata bagi kita saudara yang kasih Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Kesempatan hidup kita ini sangat terbatas saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu hendaklah kita meletakkan kepentingan kita untuk berbuah bagi Tuhan lebih dari yang diberikannya yang baik bagi hidup saya dan saudara, agar tidak percuma yang Tuhan ciptakan kita dengan keadaan yang sangat unik. Tuhan ciptakan engkau, Tuhan ciptakan saya dengan sangat yang unik dan sangat berbeda. Tetapi walaupun satu tujuan, arah tujuan hidup kita adalah kepada Allah. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak akan kembali lagi. Mari minati, nikmati hidupmu bersama di hadapan Tuhan, supaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini keadaan kita ini saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah ini dalam kehidupan kita sudah kita lakukan atau belum? Mulai dari sekarang saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada kata terlambat untuk menuju ke perubahan yang lebih baik seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Mari kau datang, katakan dalam firman Tuhan ini, layanilah seorang akan yang lain, semua dengan kasih karunia, bukan karena dari kepintaran, bukan karena keberadaanmu, tetapi dengan kasih karunia engkau saling mengasihi. Berikan apa yang terbaik, itu adalah pelayanan. Kalau kami selalu saya berkata, hanya engkau senyum pun sudah melayani. Kan kita untuk lebih muda orang koni, waktu kami semalam, dia berharap antusias dengan seorang pendeta ini, dia dibawa jalan-jalan. Harapan seorang pemuda ini, dia akan banyak menerima firman Tuhan dan mendengarkan perkataan firman Tuhan melalui yang akan disampaikan seorang hamba Tuhan ini. Lalu dia keluar kota, semua pelosok demi pelosok, gang demi gang mereka jalani. Tidak ada waktu yang berkesudahan, hari demi hari bahkan sampai berminggu-minggu. Mereka hanya berjalan kaki gang ke gang, kampung ke kampung. Lalu bertanya seorang pemuda ini, saya jelaskan sedikit lagi. Bertanya, kapan kita untuk beribadah atau kebaktian kebangunan rohani di sebelum ini? Dan kapan kita melayani? Apa kata hamba Tuhan saudara yang kasih Tuhan? Dari senyuman kita ketika kita berpapasan dengan orang yang berlewatan dengan kita itu sudah dikatakan melayani. Puji Tuhan. Makanya senyumanmu, lebih dari senyumanmu, engkau sudah lebih lagi bermanfaat. Potensi yang Tuhan sudah berikan, engkau jalankan dan engkau terberkati. Puji Tuhan. Jadi makanya saudara yang kasih Tuhan Yesus yang katakan seperti kami kemarin, kalau dilihat secara tampang, secara pribadi saya sendiri, karena sudah dari semuanya diciptakan. Las buha kalau semua bui ko, tak bui di senyumon, kalau senyum versi dapat biar pun dapat. Jadi beda dengan senyum untuk senyum yang sibuk, nak berkati kasih alai pun senyum di mana senyum berkarisma. Mau senyum itu beda deh. Layanilah Tuhan dengan potensi apa yang engkau miliki. Puji Tuhan. Potensimu di kau ini katakan, kau potensimu di dalam permainan musik, mari jalankan. Tuhan akan perhitungkan itu semuanya. Dan melalui pekerjaanmu,
melalui yang Tuhan sudah percayakan kepada kau, itu semuanya Tuhan katakan dalam kehidupan kita supaya kita terkabul. Kalau firman Tuhan yang lain berkata, saudara kasih Tuhan, kalau pernah saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, saudara yang kasih Tuhan, saya cerita bacakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, dikatakan di sana, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dan mahal dibayar. Lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam perkataan firman Tuhan ini mencakup apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepercayaan kepada kita melalui kriteria, melalui potensi, melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini, dalam pelayanan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman kita supaya kita telah belajar. Dan di dalam kitab ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau di dalam kitab Kolose, saudara dikatakan, berkata di sana, saudara yang kasih Tuhan, saya sedikit bacakan Kolose 3 ayat 23, dikatakan di sana, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Karena kau, dikatakan dalam firman Tuhan ini, sudah sangat besar harganya dibayar dan lunas. Perbuatlah dan lakukanlah apa yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga segala sesuatunya semuanya Tuhan perhitungkan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya katakan tadi, tidak ada kata terlambat. Kita kembali mengatakan tidak ada kata terlambat. Mari katakan kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri menjadi tinggi hati dan pikiran kita, sehingga Tuhan berkata dan mengajar kita lewat hikmatnya surgawi untuk berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan, lewat potensi yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita, supaya penglihatan kita, supaya seperti yang kita katakan tadi, penglihatan kita yang tajam ini, supaya Tuhan pergunakan untuk menguatkan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kepada kita arahkan kepada Tuhan dan ke jalan yang sudah Tuhan bangun dalam kehidupan saya sekarang. Rel itu lurus dan kau tidak akan berbelok ke kiri ke kanan. Arahkan pikiranmu. Kesempatan ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, mulai sekarang tidak ada lagi kata terlambat untuk itu. Mari maju dan menuju kepada perubahan yang lebih baik lagi. Katakan kepada Tuhan hari ini, sekarang ini Tuhan katakan dalam kehidupan kita, dalam perubahan ini harus kita akui dan kita akan terima, dan perubahan itu akan Tuhan ciptakan dalam kehidupan saya. Saudara, berubahlah dengan perbaharuan budimu dan tidak ada kata terlambat. Perubahan itu akan dituai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kepada Tuhan, karena hidup kita ini hidup dalam anugerah Tuhan dan pilihan Allah. Saudara kasih Tuhan, saya tidak berpanjang lagi firman Tuhan. Hanya sekarang pertanyaannya, adakah kehidupanmu ketika